Assalamualaikum, damai sejahtera bagi kalian. Paradigma agama salib terhadap matematika Quran dalam misinya, contohnya, pembagian waris tanpa anak laki-laki, seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11-12 dan Quran Surat An-Nisa ayat 176. Misalnya, nilai warisannya 92 juta, ahli warisnya ada 7 orang, yaitu 4 perempuan, ibu, ayah, istri. Mereka menghitungnya seperti ini. Jadi ada selisih 11,5 juta. Yang kedua, misalnya paradigma mengenai penciptaan alam semesta, seperti dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dan Quran Surat Fusilat ayat 9-12. Mereka berparadigma bahwa penciptaan alam semesta kontradiksi, karena di sini tertulis 6 masa, di sini tertulis 8 masa. Maksudnya 2 tambah 4 tambah 2. Ilmu waris atau faraid dipelajari oleh siswa-siswi SMP dan SMA, juga pada Fakultas Hukum di universitas. Kami ambil contoh, nilai warisannya 92 juta tanpa anak laki-laki. Dalam Quran ada urutan-urutan yang harus dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu ditemukan angka pecahan 1/8, 2/3, dan 1/6. Kemudian dicari persamaan kelipatan dari 8, 3, dan 6, hasilnya 24. Karena 24 dibagi 8 kali 1 hasilnya 3, 24 dibagi 3 kali 2 hasilnya 16, 24 dibagi 6 kali 1 hasilnya 4. Di sini ada sisa 1 bagian dari 24. Ini karena ayah laki-laki disebut asobah nasab. Asobah nasab sesuai hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu silsilah keturunan dari pihak laki-laki, misalnya kakek, ayah, anak laki-laki. Karena di sini yang meninggal adalah anaknya, maka bagian ayah mendapat lebih kecil daripada ibunya. Karena ayah sebagai laki-laki sudah mendapat bagian lebih besar ketika kakeknya meninggal. Jadi di sini berbanding terbalik ya, antara yang meninggal anak atau ayahnya. Jika yang meninggal ayahnya, maka anak laki-laki mendapat bagian lebih besar dari perempuan. Jika anaknya yang meninggal, maka ibunya sebagai perempuan mendapat bagian lebih besar, karena ini anaknya. Jika ibu atau ayahnya sudah meninggal, sesuai hadis riwayat Muaz bin Jabal dalam kitab Abu Daud dan Bukhari, maka ini adalah bagian untuk saudara laki-laki yang meninggal ini, yang masih ada hubungan darah. Dari hasil 92 juta ini dibagi 24, ketemu hasil 3,83. Dengan demikian tinggal bagian dikalikan 3,83 saja, hasilnya seperti ini. Sesuai kan, hasilnya 92 juta. Kemudian mengenai paradigma dari agama salib mengenai penciptaan alam semesta dalam Quran Surat Al-A'raf dan Quran Surat Fusilat, maka kami ambil contoh schedule dalam proyek kontraktor. Ini untuk mempermudah pemahaman. Misalnya yang A adalah penciptaan bumi. Di sini yang A 2 masa. B adalah penciptaan bumi, gunung, pemberkatan, dan makanan. Ada 4 masa.
Yang C adalah penciptaan langit, 2 masa. D adalah penciptaan alam semesta, semuanya ada 6 masa. Mengenai mukjizat Quran tentang angka-angka, bisa di searching sendiri, misalnya golden number 1618 atau angka Fibonacci mengenai Mekah, Ka'bah, Quran, dan lain-lain. Bisa juga searching angka Quran itu seimbang atau keajaiban angka Quran. Misalnya kalimat perempuan disebut 23 kali, kalimat laki-laki disebut 23 kali, kalimat malaikat disebut 88 kali, kalimat setan disebut 88 kali, dan masih banyak yang lain. Bisa juga searching Google Map membuktikan hadis pintu surga, ini mengenai lebarnya. Bisa juga searching Google Map membuktikan hadis ketika Rasulullah SAW menentukan arah kiblat, dan masih banyak yang lain. Nah, sekarang bagaimana jika menggunakan ilmu mantik mengenai matematika Alkitab? Ilmu mantik ini untuk meluruskan pola pikir yang benar. Silahkan di screenshot dulu. Ini adalah Esra pasal 2 dan Nehemia pasal 7. Ini Matius, Lukas. Ini kitab Yunus. Ini kitab Markus, Lukas. Ini kitab Markus. Ini kitab Yohanes. Ini kitab Lukas. Ini Esra. Ini Kidung Agung. Ini kitab Wahyu. Ini surat Yohanes yang pertama, pasal 5 ayat 7-8. Yang ini kitab Samuel bagian kedua. Yang ini kitab Tawarik bagian ke-1. Ini kitab Samuel bagian 2, dan ini kitab Tawarik bagian 1. Berikutnya silakan di screenshot atau di capture. Ini kitab Samuel bagian kedua, kitab Tawarik bagian ke-1, kitab Raja bagian kedua, kitab Tawarik bagian kedua, kitab Raja bagian ke-1, kitab Tawarik bagian kedua, kitab Tawarik bagian kedua, kitab Raja bagian ke-1, kitab Raja bagian ke-1, kitab Tawarik bagian kedua, kitab Kejadian, ini kitab Keluaran, ini kitab Samuel bagian kedua, ini kitab Tawarik bagian ke-1. Dari rangkuman yang tadi, ini adalah bentuk detail dari matematika Alkitab. Kitab Esra pasal 2 dan kitab Nehemia pasal 7. Silahkan dibuka. Maka akan ketemu hasil seperti ini. Esra pasal 2 seperti ini, jumlahnya sekian. Nehemia pasal 7 akan ketemu seperti ini, hasilnya sekian. Namun di hasil akhirnya mereka mengatakan hasilnya sekian. Jadi yang benar yang mana? Yang ini atau yang ini atau yang ini? Dan ini adalah bentuk detail dari kitab Matius pasal 1 ayat 1-16 dan kitab Lukas pasal 3 ayat 23-34. Bentuk detailnya begini. Nasab Yesus hingga Abraham. Di sini 42, di sini 55. Dari Abraham sampai Yesus. Dari Abraham sampai Yesus. 42, 55. Selanjutnya adalah detail dari hari Natal atau kelahiran Yesus. Bisa dibuka kitab Lukas pasal 2 ayat 8-11. Bandingkan dengan kitab Esra pasal 10 ayat 9-13 dan Kidung Agung pasal 2 ayat 11-16. Dalam Lukas dikisahkan bahwa suasana saat Yesus lahir terdapat penggembala di padang Yudea
untuk menjaga binatang ternak, dan ini pada waktu malam. Jika dibandingkan dengan ini, maka mustahil jika pengembala ternak berada di padang Yudea pada bulan Desember, apalagi di waktu malam berada di padang terbuka. Sebab paling lambat itu akhir September atau bulan 9, mereka harus memasukkan ternaknya ke kandang untuk menghindari musim dingin. Ini paling lambat. Normalnya biasanya bulan 8 atau Agustus. Berikutnya ini adalah nubuatan mengenai siapa yang di rahim bumi selama 3 hari 3 malam atau 72 jam. Silakan buka kitab Yunus pasal 1 ayat 17, Markus pasal 8 ayat 12. Ini juga kitab Markus, ini kitab Lukas. Maka akan ketemu hasil seperti ini. Yang dikubur pada hari Jumat, siang hari tidak ada, malam ada, berarti malam dihitung. Pada hari Sabtu ada, berarti dihitung. Pada hari Minggu tidak ada, alias kosong. Jadi kesimpulannya 1 hari 2 malam atau 36 jam. Sedangkan tanda yang baik itu 3 hari 3 malam, 72 jam. Karena angkatan jahat tidak diberikan tanda 3 hari 3 malam, melainkan tanda yang lain. Entah itu berapa hari berapa malam. Jadi siapa ini yang dikubur setelah disalib selama 1 hari 2 malam? Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu kuliah untuk hari ini. Dan ini adalah tambahan mengenai keseimbangan angka-angka di Al-Quran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, damai sejahtera bagi kalian.